Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Rahmat Piagung dengan NIM 15036210062 yang merupakan mahasiswa aktif Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil daripada tugas pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ian Arthur, Magister Pendidikan. Oke, di sini terlampir untuk tugas itu terdapat yang pertama ini tentukanlah satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK dengan ranah pendidikan teknik bangunan. Yang kedua, analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, strategi atau model pembelajaran apa yang cocok digunakan. Dan yang terakhir, berilah sintaks pembelajarannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pertama terhadap pendahuluan atau latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberdayaan manusia. Melalui pendidikan, pengembangan potensi, eh, kecerdasan, keterampilan, dan karakter dapat dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Agar tercapai sebuah tujuan pendidikan, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Pembelajaran ini merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan peserta didik yang merupakan input dalam proses belajar mengajar dan diharapkan menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mencakup tiga ranah, yaitu seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, selain menggunakan model pembelajaran, penerapan media yang inovatif dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mudah. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari PPT atau PowerPoint yang sudah saya buat mengenai ujian tengah semester ini dengan judul sebagai berikut. Strategi atau model pembelajaran serta sintaks pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi, jalan, dan jembatan. Oke, selanjutnya, di sini terdapat empat pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ini terdapat latar belakang, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga strategi atau model, metode, dan media pembelajaran. Dan terakhir, sintaks pembelajarannya itu sendiri. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberdayaan manusia. Mengapa? Karena pendidikan, melalui pendidikan ini, pengembangan potensi, kecerdasan, keterampilan, dan karakter dapat dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Trianto, tahun 2011, dalam mengajarkan suatu materi tertentu, harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dalam memilih suatu model pembelajaran, harus memiliki pertimbangan. Misalnya, materi pelajaran tingkat perkembangan, kognitif siswa, dan sarana fasilitas yang tersedia. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai akan dengan mudah membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, selain menggunakan model pembelajaran, penerapan media yang inovatif dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mudah, menurut Ngalimun tahun 2017. Yang kedua, yaitu mata pelajaran. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah jenjang pendidikan formal yang membekali siswa dengan keahlian tertentu agar mampu bersaing di dunia kerja industri. Menurut Pradana et al. Tahun 2020. SMK di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau yang biasa disebut DPIB mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan, pengukuran tanah, gambar konstruksi menggunakan aplikasi, konstruksi jalan dan jembatan, serta RAB dan lain sebagainya. Mata pelajarannya di sini saya mengambil konstruksi jalan dan jembatan dengan kompetensi dasar menggambar detail konstruksi jalan dan konstruksi jalan jembatan. Selanjutnya, apa itu mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Konstruksi jalan dan jembatan merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di SMK pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan mempelajari beberapa bagian dalam pembuatan jalan dan jembatan.
mulai dari pembuatan desain dan jalan jembatan, menelaah geografi dan struktur tanah, memilih bahan baku dari dampak sosial dan pembangunan jalan, perawatan jalan, dan menganalisis dari perhitungan biaya konstruksi. Salah satu contoh materi dasar berupa jenis spesifikasi serta klasifikasi jalan dan jembatan sampai dengan tahap perancangan dan pembuatan maket. Yang ketiga, strategi atau metode dan media pembelajaran. Menurut Joyce Well dan Calhoun, tahun 2009, model pembelajaran merupakan perencanaan suatu pola dan yang digunakan sebagai desain dan penunjuk pembelajaran di dalam kelas. Menurut saya, pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan dengan salah satu kompetensi dasar yang menggambar detail konstruksi jalan dan konstruksi jembatan, model pembelajaran yang cocok ini ialah diterapkan adalah project based learning. Project based learning ini sendiri ialah kegiatan pembelajaran yang digunakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya manfaat daripada strategi project based learning. Yang pertama, siswa menjadi aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir. Kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk mengelola sumber daya atau bahan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran yang ada dua, yaitu metode cooperative learning, pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa. Yang kedua, metode praktik. Metode ini pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan konsep pelajaran yang telah diterima. Media pembelajaran seperti modul dan aplikasi gambar 2D dan 3D. Ini merupakan contoh media. Yang sebelah kiri ini ialah daripada aplikasi SketchUp, yang sebelah kanan ini merupakan program AutoCAD. Oke, selanjutnya yang keempat, sintaks pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat istilah sintaks, yaitu merupakan alur langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks pembelajaran menunjukkan dengan jelas kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa, urutan kegiatan-kegiatan tersebut, dan tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh siswa. Guru dapat memilih uraian materi pembelajaran yang tertera pada silabus yang sudah ada. Setelah materi yang dipilih diyakini dapat diajarkan dengan model project based learning, maka langkah selanjutnya menginternalisasikan materi pembelajaran ke dalam pembelajaran. Oke, sini terdapat sintaks pembelajaran daripada project based learning. Ini terdapat tahapan, aktivitas pendidik, dan aktivitas peserta didik. Sini saya mengambil contoh untuk menjelaskan itu pertanyaan mendasar. Di sini pendidik memberikan materi pembelajaran, lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik sebagai respon sehingga peserta didik timbul rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran yang berkaitan konstruksi jalan dan jembatan. Lalu aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu peserta didik menyimak dan menyimak materi yang diberikan oleh pendidik, lalu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi konstruksi jalan dan jembatan yang diberikan pendidik sebagai bentuk respon. Dan kedua, tahapannya itu membuat perencanaan. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, memonitor perbuatan proyek. Yang kelima, finalisasi dan publikasi proyek. Dan yang terakhir, melakukan penilaian dan evaluasi. Di sini terdapat aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik. Di sini terdapat penjelasannya, bisa disimak. Oke, baik. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan daripada tugas ujian tengah semester pada mata kuliah strategi dan model pembelajaran dan media pembelajaran. Maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.